Silakan teman-teman ada yang ingin bertanya, kita prioritaskan untuk yang mau tolong sebutkan nama, tidak-tidaknya nama dan perkenalan domisili di mana gitu ya. Usahanya apa namanya, produknya apa saat ini. Silakan teman-teman. Kalau di Malam, Clubhouse mau nanya Black Channel saya aja. malam Oke, Pak Yudi, Pak. Pak Win. Malam Pak Isan. Ya, silakan Pak Isan. Ya, Ya, saya malam Pak Chandra Isan. dari Tangerang, komoditasnya di Coconut Oil, Pak. Ya. Saya kemarin sempat dengar Pak Win cerita soal surrender BL, Pak. Yang kalau Ya. misalnya kita FOB tapi apa namanya shipper atau forwardernya dari buyer. Ya. Itu boleh dijelasin lagi, Pak, secara teknisnya seperti apa, Pak, untuk surrender BL itu, Pak? Secara teknis apa ya, Pak? Maksudnya kan kemarin kalau misalnya surrender BL itu bisa aja si forwardernya langsung kasih ke buyer. Jadi kita pegang BL asli nih. Cuma dia bisa request surrender BL. Kalau kalau saya salah tolong dikoreksi, Pak. Jadi buyer bisa ngeluarin barang tanpa BL asli dari kita. Betul. Kalau surrender BL atau yang sering disebut juga telex release BL, bill of lading, itu adalah BL yang dikirimkan oleh forwarder kita kepada forwarder buyer dalam bentuk elektronik, EBL gitu loh. Jadi mereka nggak butuh original copy, tidak butuh original BL. Jadi tanpa original BL mereka bisa keluarkan barang. Si shipping line di negara pembeli itu bisa bisa mengeluarkan kontainer, bisa menerbitkan DO untuk mengeluarkan kontainer tersebut. Jadi telex release ataupun surrender BL buat kita kalau belum dibayar jangan kirim dah, bisa hilang tuh barang. Oke. Berarti telex release-nya itu ya, Pak ya, yang harus tetap kita pegang ya. Bahkan soft copy-nya pun ada yang kasih. Ya, Pak Winardi. Halo Pak Win. Sepertinya ada gangguan. Pak Isan? Iya, Pak. Oke. Pak Win. Oke, Om Daniel. Pak Daniel. Iya, Pak, sepertinya gangguan, Pak. Soalnya dari tadi kan hujan, Pak, wilayah Jakarta Barat. Oke. Dan kalau saya nggak salah, tadi Pak Win sempat bilang agak banjir ya. Oke. Iya. Iya. Berarti ini sepertinya ada gangguan nih Pak Winardi ya. Jadinya nggak bisa melanjutkan Dan sambil tunggu. dan untuk Hmm? dan untuk teman-teman yang ada di Clubhouse itu hanya bisa mendengar suara Pak Win sepertinya. Jadi kalau kita ngomong seperti ini di Clubhouse mungkin sunyi senyap, Pak. Oke. Iya. Tadi Halo, halo. ya, Pak Win. Ya, Ya oke. tadi Balik tadi habis surrender BL ya. ya melanjutkan surrender BL tadi. Ya. Jadi surrender BL itu kalau kita belum dibayar, jangan lakukan surrender BL. Dan ingat loh, surrender BL tuh ada biayanya. Kita harus bayar loh. Berapa puluh dolar saya lupa. Kalau saya nggak salah ingat 30 apa 50 dolar gitu loh untuk surrender BL. Dan ini tidak disarankan lah kalau dia belum bayar kecuali pakai LC. Tapi LC kita lihat dulu tuh kondisi-kondisi di LC-nya. Dia minta surrender BL apa minta original BL? Karena kalau kita surrenderkan itu BL, si LC-nya itu minta original copy dari BL, itu udah bakal kena diskrepensi. Ini jadi nyamber ke LC lagi. Tapi ini penting sih. Jadi bagi yang main LC, sebelum surrender BL, lihat dulu ketentuan LC-nya. Karena kalau misalkan LC-nya itu minta original copy, jangan surrender BL, ntar Anda kena diskrepansi. Kalau kena diskrepansi itu biayanya kita yang tanggung loh. Itu pun kalau mereka minta bisa accept diskrepansi. Mungkin bisa dijelaskan apa itu maksudnya diskrepensi? Nggak semuanya mungkin tahu Pak. Diskrepansi itu adalah ketidaksesuaikan dengan kondisi letter of credit yang diberikan sebelumnya. Misalkan
di LC bilang transshipment not allowed. Kita kirim barang, transshipmentnya di Singapura. Nah, itu diskrepansi. Perbedaan antara kenyataan dengan permintaan. Itu disebut diskrepansi. Ada juga kan kalau di LC kan amendment. Amendment itu perubahan. Artinya apa? LC-nya mesti dikasihin ke bank lagi, ditambahin apa, nanti dia ada kayak print-printnya dari bank. Kalau amendment itu bayar yang bayar, kalau diskrepansi kita yang bayar. Jadi surrender BL saya tidak sarankan, kecuali uang udah dipegang di tangan. Pak Win punya contohnya nggak, Pak Win? Ada, bisa kita lihat contohnya apa itu, bagaimana bentuk surrender BL atau BL konvensional? Saya sih ada ya, tapi mesti nyari lagi. Oke, nggak Saya apa-apa. bisa berikan sih nanti deh di WAG atau gimana. Pokoknya kalau yang surrender BL, nanti si shipping line tetap akan mengeluarkan BL seperti biasa. Lalu ada stempelnya, tulisannya surrender atau telex release. Oke. Jadi Kalau itu yang ciri-cirinya original ya? biasanya ada non-negotiable. Oke. Gitu loh. Yang original itu harus pakai original kopinya baru bisa keluarin kargo. Ini yang sangat umum sih. Nah, apalagi? Clear, makasih Pak Win, makasih Pak Yudo. Oke, sama-sama Pak Ihsan. Pertanyaannya luar biasa, bagus sekali. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau Halo, Pak. bertanya, silakan. Perkenalkan saya dari Ilham dari Tulungagung, Jawa Timur. Ya. Saya mau bertanya, tapi ini dari di luar dari topik pembicaraan yang ini tadi, Pak. Komoditasnya apa, Pak Ilham, sekarang? Koko Fiber, baik. Ya. Ya, silakan, Pak. Saya kan berencana mau membuat PT perseorangan, dah. Itu kalau untuk saat ini apa bisa untuk dibuat rekening perusahaan? Bisa. Kalau untuk saat ini? Bisa. Bisa, Pak ya? Ya, kalau kamu udah punya NIB, udah punya NPWP. Kalau perseorangan itu apa ada, Pak? Ada batas maksimal modal 2M. Untuk omset setahun 2M. Oh, itu maksimal ya? Iya, maksimal. Dan maksimal, kalau saya nggak salah ingat, maksimal modal yang bisa disetor itu juga 5M. Aset perusahaannya juga. Jadi gini, kalau yang dulu-dulu ya, kita nggak bisa ekspor karena PT mahal, tuh udah nggak jadi alasan. Bikin aja PT perseorangan dulu. Ini menurut pendapat saya, mungkin saya salah, tolong dikoreksi. Bikin PT perseorangan, daftarin KBLI yang sesuai yang kita mau, lalu daftarin NIB di OSS, cuman katanya masih ada kesulitan tuh di situ. Kalau udah keluar NIB-nya, ya kita udah bisa ekspor, bikin NPWP, ini kita bisa ekspor gitu, Pak. Masalah rekening nih, Pak Win. Kalau nggak salah harus ada akta notaris. Nah, ini kan belum ada. Nggak usah akta notaris, itu kan ada itunya, pendiriannya. Nanti kan dapat sertifikatnya. Oh, dari situ aja ya? Iya, kalau bank X tidak mau menerima, pindah ke bank Y. Cari yang mau. Pasti ada kok yang mau. Saya udah dengar kok, saya kemarin ada siapa kok yang bilang, dia udah berhasil kok bikin rekening bank. Saya lupa tuh bank apa, nanti saya cek lagi. Boleh itu nanti di-share. Benar, Win. Kalau boleh menambahkan, ya, itu silakan, Pak Dani. Nanti pada saat pengajuan aplikasi, total biaya yang kita bayarkan itu Rp50.000. Lalu nanti dari sana kita akan dapat hasilnya itu berupa akta pendirian untuk pihak kita pribadi, yang itu berupa soft copy. Jadi bisa disimpan dan bisa kita print kapan saja, dan akta tersebut yang akan kita bawa ke bank salah satunya untuk membuka rekening tabungan. Seperti yang Pak Win bilang, kalau bank tersebut nggak mau menerima akta tersebut karena bukan akta notaris, kita pindah ke bank lain. Karena kemarin Pak Win, kalau nggak salah dari kementerian bilang seharusnya itu bisa dibuka ya Pak Win. Bisa, tapi kan ada bank-bank kolot, Pak. Iya, betul. Ya, jadi kita cari aja. Lalu untuk omsetnya Pak Win, kalau saya tidak salah, itu jadi dibagi menjadi 2. Ada untuk usaha mikro, itu yang seperti Pak Win bilang tadi, yang
2M. Tapi Ya. kalau saya tidak salah dengar, untuk yang skala usaha kecil, kecil menengah, itu kalau tidak salah Pak Win, kalau salah mohon dikoreksi, Ya. itu kalau nggak salah omsetnya boleh diperkenankan sampai 15M Pak. Kalau Oh, saya tidak salah dengar. masa Yang sih? mikro 2M Pak. Jadi Nggak tahu deh. UMKM, iya. Saya soalnya terus terang, saya lagi mencoba untuk daftar juga. Cuman rupanya saya nyangkut nik saya udah terdaftar. Makanya saya lagi cari masalahnya di mana ya kan, mungkin udah terdaftar karena kan saya pakai di beberapa PT gitu loh, nik saya ini. Kebetulan Siap. saya ada 3 PT, jadi saya nggak bisa daftar PT perseorangan ini. Lagi mau ke sana komplain. Nanti kasih update-nya Pak Win ya kalau sudah berhasil Pak. Iya, saya juga ini penasaran bener, saya sendiri mau buka kok. PT perseorangan menarik juga Soalnya nih. masih takut-takut Pak. Karena Iya, takut nanti Cuma sekali daftar, 50.000 pembubarannya juga ada prosedurnya kan Pak ya? pembubaran ya itu yang ribet. Iya. Itu harus didiemin 5 tahun, nggak ada ini kalau nggak mau ribet ya, didiemin PT-nya nonaktif 5 tahun, lapor nihil, baru nanti minta dibubarin, dinonaktifkan istilahnya. Siap Nah, Pak jadi Win. jangan gampang-gampang buka PT ya. Ingat kalau sekali iya. kita buka PT itu tiap bulan kita mesti laporan nihil loh. Kalau kita tidak laporan nihil itu ntar Ditjen Pajak nyuratin kita itu kena denda 1 bulannya tuh berapa gitu. Ntar dikalikan aja tuh berapa kali kita nggak lapor nihil ya berapa duit tuh. Ada Siap. dendanya. Benar-benar. Padahal cuma lapor Iya. nihil. Ya Pak, mau nanya lagi Pak. Ya. Kalau semisal ya untuk modal awal itu saya kan ini kan dari bayar, terus untuk modal awalnya tuh dari keuntungan. Nah itu apa modal awalnya tuh harus setor dari awal? Ya menurut itu kan nggak ada batasannya kalau saya nggak salah ingat ya. Kamu punya uang 1 juta, setor aja 1 juta. Ada 10 juta, setor aja 10 juta. Yang penting ada bukti setornya, itu kan diuploadin. Udah itu ke print di rekening kamu, langsung diambil lagi juga nggak apa-apa. Yang penting ada bukti setor. Oh, Ngerti oke. nggak? Bukan Pak. uang mati. Kayak saya misalnya buka PT, saya lupa ya. Kalau yang perseorangan bisa nggak? Kalau saya itu modal dasar 2M, modal disetor 1M itu bisa. Jadi ada modal dasar, ada modal disetor. Saya lupa ketentuannya berapa kalinya gitu. Jadi modal disetor bisa lebih kecil daripada modal dasar. Kalau boleh saya tambahkan Pak Win, untuk yang PT perseorangan itu memang program dari pemerintah untuk mensupport sektor usaha kecil dan menengah dan mikro. Jadi untuk mensupport UMKM. Jadi pemerintah tidak memberatkan itu Pak untuk permodalannya. Gitu. Untuk Ya, modal yang disetor itu nominalnya nggak memberatkan kok Pak. iya, Gitu. kalau nggak salah kan cuman nggak ada batasannya, minimal. Nggak ada batasannya, dibilang bebas sih Pak. Ya, ya kalau gitu ya 1 juta aja. Nggak ada Pak. Iya, toh buka rekening giro kan minimum setoran berapa sih 1 juta kan? Kalau saya pakai giro, tapi bisa juga kan pakai rekening bisnis kalau mau dari Mandiri itu. Atau kalau mau yang langsung canggih ya di NISP, OCBC NISP. Sekali buka rekening giro langsung 8 mata uang asing terbuka. Jadi kalau kita dapat ke dolar ya masuknya ke rekening dolar, dapat yen masuk ke rekening yen, dapat euro masuk ke rekening euro, tapi nomornya 1. Gitu. Asik ya Pak, endorse niaga ya Pak. Enggak, saya tuh bukannya Bercanda endorse. Pak, bercanda. Nambahin kalau mau nanti udah besar, you bisa pakai HSBC, nah itu lain lagi main. Pak Win siap. Negara. Pak Win, tadi mengenai masalah untuk PT reguler, kebetulan saya Ya. memang sudah menghubungi beberapa notaris. Kalau yang untuk PT yang reguler ya Pak, bukan perseorangan, itu modal dasar minimal adalah 50 juta rupiah. Betul. Lalu modal disetor sebesar 25% dari modal dasar. Oh, iya. Modal setornya Betul. jadi minimal 12,5 juta. Itu untuk yang reguler. Minimal lah. Iya. Enggak, kamu mau bikinnya KBLI. KBLI-nya perdagangan besar dengan modal 12,5 50 juta. Tawain loh. Ntar takutnya di BKPM-nya bermasalah.
200 juta lah, 100 juta lah gitu loh. Jangan kecil-kecil. Kalau nggak punya ya pinjam. Oke. Nanti ditarik naik ya bisnis setor. Mungkin kita kembali ke topik ya, Pak Daniel ya. Kita kembali Ya. ke topik. Siap Pak Yudi, siap Pak Yudi. Ya, silakan kembali ke topik aja. Kita sekarang lagi membahas logistik dan forwarder. Mudah-mudahan teman-teman nanti kita ada sesi khusus ya untuk membahas PT, legalitas PT. Silakan teman-teman yang mau bertanya kembali. Malam, Pak. Ya, malam. Aku mau tanya nih soal yang tadi ada pembahasan biaya FOB. Nah, kalau misalnya calon bayarnya kita udah setuju dengan harga FOB, lalu tapi kita masih belum ngurus untuk PT-nya, jadi masih rencana penggunaan jasa undername. Nah, untuk itu tuh alurnya gimana? Karena kan kalau misalnya untuk saat ini forwarder yang saya pegang itu dia maunya undername-nya disewakan jika ada transaksi freight gitu. Oh iya, udah pasti kalau forwarder yang mau nginin undername, kalau freight dia nggak sama dia nggak mau dong. Biasanya begitu. Oh berarti kalau aja misalnya sama dia. Saya jadi gini loh, harga FOB kamu kan udah termasuk biaya undername-nya. Dan undername itu kalau kamu mau pakai undername, kamu harus kasih tahu buyer sebelumnya bahwa saya masih perusahaan saya belum ada export license. Bilang aja begitu. Jadi nanti ini kalau saya ekspor, saya akan pakai undername. Sementara export license-nya ini lagi dikerjakan karena memang Indonesia ada peralihan. Kamu kasih alasan yang cantik dikit lah. Jangan bilang belum punya perusahaan, malu-maluin. Gitu. Tapi gitu, oke. Betul. Jadi gini loh. Perusahaan saya sekarang dalam proses dan export license-nya belum selesai karena ada masalah di mana gitu loh. Ini datanya nyangkut gitu. Tapi ini beneran nanti kamu tuh nggak habis ngomong ini ya yang berikutnya udah punya perusahaan lah kan bisa bikin. Tapi menurut saya saat ini sih kalau begitu udah ekspor kan bisa pakai PT pribadi itu perseorangan gitu loh. Undername tuh bukan solusi buat selamanya ya. Buat sementara lah. Jangan dipakai terus-menerus. Iya, benar-benar. Ya udah Pak, segitu aja cukup. Makasih. Ya. Iya. Selamat malam Pak Yudi. Oh iya, selamat malam. Ya, silakan dengan siapa ini, Bu? Saya Nia di Sukabumi, Pak. Oke, Bu Nia. Pak, saya mau tanya Pak Win nih terkait asuransi. Insurance itu termasuk dalam proses forwarder atau enggak, Pak? Enggak, tapi bisa juga lewat forwarder. Ini banyak rancu nih, semuanya ditumprukin ke forwarder. Dan forwarder itu sebetulnya kecipratan untung ya. Kalau dapat yang nggak ngerti apa-apa, semuanya dia serong. Kita tuh bisa kok cover insurance sendiri. Tergantung mau pakai mana, yang beken atau Kyomarin dari dulu. Jadi kita bisa hubungin langsung insurannya gitu, Pak? Oh, bisa banget. Dan menurut saya, kalau saya ya dulu ya, waktu pas saya masih ekspor ya, kita dealnya CNF sama buyer saya. Tapi saya selalu beli insurance. Nah, ada cerita lucu juga, waktu dulu saya lagi kerja, masih kerja tahun berapa tuh ya, 2000-an apa ya. Kita dealnya itu FOB. Saya karena kebiasaan sama satu customer itu biasanya isi AF, saya beliin insurance-nya itu saya diomelin sama bos saya. Nah, ada untungnya, itu kontainer hilang karena kena badai, nggak tahu mungkin dibuang jatuh atau gimana. Nah, kita tuh bisa klaim loh uang insurance-nya. Dari tadi diomelin ya disenengin lah sama bosnya. Kenapa? Kita dapat uangnya. Kargonya bayar udah bayar, dapat uang asuransi. Cuman kan akhirnya kita offer, yuk pesan lagi aja sama kita tahu kerugiannya, yuk. Jadi saya kasih diskon khusus untuk kontainer ini 50%. Oh, bayarnya kan seneng banget. Oh, malah jadi nambahin order. Iya gitu ya Pak? Iya, tapi kita masih dapat uang tuh setengah dari kontainer tersebut. Iya betul. Terus Pak, kalau misalkan apa aja yang bisa kita klaim dari insurance itu Pak? Ya kargonya aja, Bu. Kan yang di insuransi kan kargonya.
Maksudnya Kalau kejadian apa aja yang masuk ke insurance? Oh ya, kan kalau kontainernya itu hilang atau apa kan ada berita acaranya dari shipping line. Nah, yang ribet dulu, yang saya pernah lihat teman saya sampai pusing 7 keliling, dia kirim barangnya utuh tapi nggak bisa dipakai, itu nggak bisa klaim ke insurance. Itu Karena yang penyebabnya apa, Pak? dikirim, Utuh tapi tidak bisa dipakai maksudnya bagaimana? jadi gini loh, dia itu barangnya jumbo roll untuk tisu. Kapalnya kena badai, barangnya ada tapi nggak bisa dipakai, basah. Oh ya. Nggak bisa klaim ke insurance, barangnya masih ada soalnya. Itu bukan jenis kerusakan ya Pak ya? Kalau gitu nggak bisa klaim? Nggak bisa, barangnya ada, itu kan kalau barang hilang. Oh, jadi kehilangan saja ya, nggak termasuk Total loss sama only aja. mungkin ya, TLO ya. Betul, Harusnya ya, all risk jadi- gitu ya. Nggak, kayaknya nggak ada all risk. Nggak ada all risk. Nggak ada all risk, bukan mobil. Seperti gini Pak, saya pernah Oke. kejadian itu orang tua saya punya kios di pasar. Kita tuh kebakaran, jadi ada barang yang bisa kita klaim ke insurance, yang terbakar, yang tidak terbakar nggak bisa klaim. Jadi kebetulan kios orang tua saya dulu nggak kebakar, tapi suwe. Kenapa? Disemprot sama blambir, basah semua, tuh banyak barang nggak bisa dijual. Nggak bisa klaim juga ke asuransi kebakaran. Kenapa? Tokonya nggak kebakar. Oh, iya. Orang asuransi ini ya, saya nggak kebakar sih Pak. Kalau kebakar kita ganti pasti, kurang asem. Oke, jadi saya mastiin lagi nih Pak, berarti hanya kehilangan saja yang masuk di insurance ya Pak ya? Hilang ataupun misalkan kebakaran gitu loh. Rusaknya ini dalam arti kata nggak berbentuk gitu. Musnah lah ya artinya. Musnah, ya. Ya. Tapi kalau utuh, ya itu yang berat. Iya. Tapi Utuh walaupun saya kan udah lama nggak ekspor Bu, nggak update. Siapa tahu ada produk insurance baru. Ditanyain aja, ada nggak yang all risk sekarang? Siapa tahu ada. Karena belum lama ini saya juga tahu tuh ya, baru tahu bahwa ada asuransi tuh mindahin mesin dari Cikarang ke Tangerang gitu, atau dari Tangerang ke Cikarang, mindahin mesin tuh ada asuransinya ternyata. Cuman jalan ke sana karena mesinnya itu puluhan miliar. Jadi kalau mentok apa rusak, nah asuransi itu tanggung. Nah, dia bayar tuh berapa puluh juta, ya bayar juga. Nah, siapa tahu sekarang insurance produknya berkembang. Oke. Kan yang pengalaman saya udah lama Bu ekspor. Oke. Baru mau ekspor lagi. Oke, baik Pak Win, terima kasih. Itu Pak Win terkait Ya. preminya itu berarti dari total invoice ya Pak Win nantinya. Ya, dari total invoice di luar freight. Barangnya aja berapa? Oke. Oh iya, itu packing list juga penting tuh, saya lupa tuh ya. Gimana Pak? Jadi packing list harus sesuai dengan barangnya. Jadi misalkan gini loh. Kalau kita bikin packing list itu sesuai dengan apa yang di packing. Misalkan nih kita satu item barang. Nah, satu item barang misalkan kokopit lah ya, kokopit. Kalau misalkan ada 30 yang identik beratnya, kita tulis aja jumlahnya 30, beratnya sekian. Nanti kalau ada satu lagi yang tersisa, misalkan beratnya itu yang lainnya 500 kilo, yang satu ini 400 kilo. Nah, kita bikin sendiri ya nomor berapa, item nomor berapa, beratnya 400 kilo gitu loh. Jadi beratnya itu harus mencerminkan banget. Kalau perlu satu dari berapa, satu dari 30. Dan tadi saya juga terlupa Pak, karena saya ngomongin saya jadi ingat. Dalam ngirim barang, bayar-bayar tertentu, bukan bayar, sebagian bayar, dia akan minta namanya shipping mark. Nah itu perlu ditanya juga isi shipping marknya itu apa. Shipping mark itu adalah label yang akan ditempelin di setiap package, di setiap master box atau di setiap bal-balannya itu. Nah isinya apa? Itu juga perlu, penting tuh. Lupa itu bisa bermasalah juga. Waktu transshipment itu tadi Pak ya? Bukan. Pada saat loading Pak. Oh, pada saat namanya loading. shipping mark. Shipping mark itu bentuknya seperti label. Kalau LCL gimana Pak? LCL udah pasti harus ada shipping mark. Kalau nggak, mana tahu bagaimana kita tahu itu barang kita. Dan kalau LCL itu lebih harus hati-hati. Shipping mark itu kita pastikan nggak gampang rusak, nggak gampang hilang. Jadi kalau perlu tuh dilaminating, ditempel, dilem. Gitu loh. Jangan pakai kertas saja. Kalau robek ini hilang, waduh barang kita bisa hilang. Saya pernah ngalamin itu barang hilang. Pusing.
Biasanya dari forwarder ada ya Pak ya, menyediakan kayak stiker gitu, kita tinggal nulis aja gitu? Enggak juga? Ya, itu mereka namanya apa ya, label apa gitu, saya lupa. Oke. Lalu kita dikasih kode juga. Kode kita tuh apa? Dulu misalkan saya sama founder saya kasih CKP Insoner gitu loh. Oh, itu untuk kode saya. Tapi kalau orang lain CKP apa? CKP Cooper. Nah, itu karena dulu saya pernah pakai borongan untuk 2 PT pas beli sampel. Jadi mesti dua aspek ya Pak Yudi. Sorry Pak Win. Iya. Itu Ya. satu bagian nanti kode mewakili forwarder, nanti garis miring sebagian mewakili kita Itu ya kalau Pak. LCL. Kalau LCL, ya. Kalau LCL ya. Kalau FCL enggak. perlu atau tidak Pak? Perlu kadang-kadang. Saya nih ya, misalkan ya, saya import kabel ya, itu di setiap drumnya itu harus dicantumkan berat dari kabel tersebut berapa, panjangnya berapa, dan ini kargo berapa dari berapa. Itu harus. Kalau nggak dikasih itu, nanti kalau pas pemeriksaan bea cukai, yang pusing tuh kita. Tapi kalau misalkan kita udah biasakan kayak gini, itu menguntungkan kita juga. Kita di mata buyer itu terlihat profesional gitu loh. Kalau saya keuntungannya karena saya import itu udah lengkap semua dokumennya, makanya dalam waktu setahun saya punya PT itu dari importir biasa umum yang jalur merah, dalam 6 bulan saya jadi jalur kuning, lalu dalam waktu setahun kemudian saya udah jalur hijau. Keuntungannya ya saya kalau import-import jarang diperiksa, lolos-lolos saja. Tapi karena mereka tiap kali bongkar semuanya identik dan semuanya itu rapi gitu, dan ada catatannya itu pasti. Nah, kalau kita biasa pakai rapi kayak begitu, buyer kita seneng bahwa oh orang ini profesional ya, ada shipping mark-nya, dia tandain ini yang keberapa gitu loh. Karena hal ini penting terutama untuk beberapa komoditi ya. Kita juga kan ini sebenarnya nggak ada kaitannya sama forwarder sama freight ya, tapi ini kaitannya dengan loading dan kemampuan traceability dari barang kita. Misalkan nih, kemarin siapa di sini ada yang main kopi ya pasti ya, juga ada yang main pinang kan. Nah, kalau kopi, pinang apa kalau bisa tuh dari satu supplier, satu batch yang sama supaya pas kita loading itu barangnya nggak campur-campur dalam satu kontainer, yang menghindari perbedaan kualitas, mutu atau rasa dari barang tersebut. Dan kalau kita loadingnya itu dalam bentuk bag ataupun apapun itu, coba simpen sampelnya dari tiap bag kalau memungkinkan. Kalau misalkan kita kirim briket dari satu kontainer, kita simpen aja 1-2 box dari tiap shipment. Jadi tujuannya apa? Kalau misalkan ada klaim dari si itu jelek, kita ada buktinya, kita bisa cek barang kita. Misalkan kemarin saya di Clubhouse tuh ada dengar siapa ya yang di Bali ya, itu dia kirim kopi ya, dia di dalam 2 kontainer kopi apa Robusta ya kalau nggak salah ya, dia itu kirim di dalam bag dalam karung-karung gitu loh, setiap karung dia ambil sampelnya. Jadi kalau misalkan ada masalah di karung nomor berapa, dia bilang dia punya sampelnya, dia akan cek gitu. Kalau saya dulu kirim barang, saya punya serial number untuk semua barang yang saya kirimkan, saya catat kontainer mana kiriman ke berapa. Jadi saya bilang sama buyer saya, kalau you ada defect, you sebutin serial numbernya aja, saya tahu itu diproduksi kapan, tanggal berapa, bulan berapa, shift ke berapa, orangnya siapa yang bertugas pada saat itu traceability kita gitu Pak. Betul Pak. Itu juga saya dapati, saya survei juga di pemain kelapa, coconut semi khas, itu juga begitu Pak. Jadi ketika ada kelapa yang bermasalah, karena mereka mau produksi VCO gitu, pakai kelapa semi khas itu, ada kelapanya kurang tua atau memang ternyata kurang bagus kualitasnya, kita bisa trace itu kita ambil dari petani yang mana gitu. Dari situ kita bisa evaluasi petaninya, kita mau pakai dia lagi atau enggak, itu kita jadi tahu gitu. Betul Pak, itu betul. Ini kelapa Pak, ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi. Yang mengenai kalau delay 2 minggu. Betul. Bapak kirimnya kemana misalnya? Misalnya kita katakan ke Dubai gitu Pak. Oke, Dubai berapa lama Pak?
mungkin 21 lebih ya atau 1 bulan, Pak? Nggak nyampe. Dubai paling lama 16 hari kali ya. Iya. Ingat, kalau tadi udah delay 2 minggu, Hmm. Bapak plus 16 minggu, 16 hari. Saya bisa jamin, Pak, nyampe sono tuh kelapa udah tumbuh tunas. Iya. 26 hari kan? Kecuali katanya pakai freezer, Pak. Pakai river. Bukan, pakai river. Pakai Iya, river. Iya. pakai river. Pakai 4 river derajat. maksudnya. Iya. Ya. Tapi Bayangkan dulu. Tapi kita udah survei juga, Pak. Kalau ke Cina itu katanya mereka malah nggak nggak recommended pakai river, Pak. Mereka nggak mau Iya. pakai river. Nggak Itu suka aneh. mereka. Kenapa itu, Pak? Coba, Pak. Kalau boleh tahu. Menurut Bapak kenapa? Iya. Cost-nya, Pak, mereka. Bukan selain cost-nya, minyaknya katanya saya dengar-dengar berkurang ya. Oh. Kering. Oke. Oh, jadi pas diperasnya itu katanya berkurang. Ya. Sama, maaf nih ya Pak, maaf nih. Saya kan suka bikin minyak non halal. Satu ketika saya mau bikin, nggak ada, katanya nggak datang. Ternyata sama pembantu saya dimasukin ke dalam freezer. Minyak itu, yang berupa daging ya, lemak, halal. Habis itu mereka besokannya tahu udah dari freezer dikeluar, berapa lama? Nggak besokannya, udah seminggu apa 2 minggu ketemu ada di freezer. Nah, saya coba goreng, minyaknya jelek Pak, bau lagi. Ini untuk yang non halal itu ya. Tapi kalau yang kopra mungkin bisa jadi terjadi hal yang sama. Mungkin produksi minyaknya jadi berkurang, bisa jadi. Selain harganya mahal. Atau ya itu, tapi ada konsekuensi Pak, selain tumbuh tunas tadi, busuk Pak. Betul. Isinya busuk. Betul. Udah pasti. Kalau udah lebih dari 26 hari. Betul. Kecuali pakai river. Itu resikonya. Nah, pakai river jangan lupa tuh Pak, kasih CO2. Oh gitu. Wah, ini ilmu baru nih, Pak Oscar. Pakai CO2 itu. Injek CO2 enggak. Cuman orang udah mesti keluar ya. Kalau nggak ntar Bapak lagi injek di dalam ada orangnya pingsan loh, knock out. Iya, betul sekali. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita. Mungkin Pak Win yang di Clubhouse bisa dicek Pak, kalau itu kita bisa jawab dulu ya. Ada tadi cuma nanya soal soal BL, apa itu yang diminta, saya bilang original. Jadi kalau bisa tuh minta original BL, jangan surrender BL. Oke. Ada jam 9 ya. Iya, udah jam 9 nih. Dan ada juga bertanya Pak Budi Budiman ini, bagi yang di luar pulau dan pelabuhan terdekat hanya pelabuhan domestik, untuk menentukan harga FOB apakah include biaya kapal dari domestik port international port? Oh iya, jelas, pasti. Oke. Itu dijawab oleh Pak Win, itu ya Pak Budi Budiman. Oke, silakan, ada lagi yang mau bertanya? Pak, boleh Pak. Pak. Ya, boleh perkenalan dulu Pak. Iya, nama saya Henry dari Bogor Pak. Iya Pak Henry. Pak, mau nanya kalau terkait LCL ya. Nah, itu kan nanti dari misal pakai kontainer yang 20 feet. Nah, itu kan nanti akan dibagi ya, Pak, kalau LCL itu udah ranahnya forwarder, Pak. Iya, forwarder. Jadi, Pak. Maksudnya kontainer apa bisa 40 feet biasanya mereka. Misal yang 40 feet nih, 40 feet. Misal dari 40 feet itu kan pasti dibagi ya, karena pakai LCL. Nah, di situ nanti kan misal ada 2 PT nih. Satu PT punya saya misal ya, satu PT lagi punya rekan. Nah, itu nanti untuk memastikan bahwa karena kan kalau untuk pas kita pengiriman itu segel tidak boleh dibuka dulu ya Pak, tanpa seizin kita, biar untuk memastikan. Kalau LCL kan Bapak kirimnya nggak loading di tempat Bapak, tapi Bapak kirim ke gudang dari forwarder. Oh, berarti segelnya tetap dapat dipastikan aman ya Pak ya? Walaupun dibagi kayak gitu ya. Itu sudah ranahnya forwarder. Forwarder. Bapak cuma bisa kirimkan barang tersebut ke tempat forwarder. Nanti itu mau dicampur dengan barang orang lain atau apa, itu urusannya si forwarder. Nanti si forwarder itu akan mengeluarkan, kalau kita ini kan biasanya dapatkan BL dari shipping line ya. Nah, kalau nanti Bapak akan dapatnya house BL.
Tapi selain house BL nanti akan ditemanin oleh master BL-nya yang dari shipping line. Nah, house BL ini dikirimkan ke buyer Bapak untuk mengeluarkan barang dari forwarder agent forwarder yang ada di negara tersebut. Jadi nggak ke shipping line, itu ke forwarder. Seperti kopi BL gitu Pak ya? Gitu maksudnya, house of BL. Bukan, house BL itu dia bill of lading tetapi yang diterbitkan oleh forwarder tersebut. Oh, jadi forwarder ya Bukan kita shipping ininya line. tulisannya. Nah, Oke. dasarnya dari mana? Dia si house BL ini akan mengacu ke master BL. Master BL itu oleh shipping line kan dia si forwarder kan gabungin semua kargo Iya. dimasukin dalam kontainer. Nah, nanti ada si Oke. shipping line kan ngasih BL dong ke forwarder tersebut. Itu Betul, yang kita betul. sebut master BL. Ya, jadi dari shipment pelayaran itu tadi ngasihnya master BL, nanti di Betul. turunannya house of BL tadi oleh BL forwarder ya. tadi. Oke, paham. Betul, oleh forwarder. Nah, Iya, itu yang kita kasih ke buyer kita gitu. Nah, perlakuannya itu apakah sama dengan FCL atau waktu ngasih BL-nya itu, Pak? Ke buyer. Waktu ngasih BL-nya ke buyer ya sama lah. Tapi nggak ada telex release. Kalau house BL nggak ada telex release. Yang ada telex release cuman master BL. Yang dari shipping line gitu loh. Jadi ya relatively aman. Kalau forwardernya forwarder kita. Kalau forwardernya forwarder buyer, mudah-mudahan aman. Ya, artinya tetap dipastikan pembayaran itu kita terima ya, Pak? Iya. Jadi Nah, itu saya lihat poinnya, Pak. takut gitu loh. Iya, Soal paham Pak. pembayaran. Pak Suhendri, maksudnya begitu kan Pak? Iya betul Pak. Pastikan Pak. Jadi jangan takut lah. Kalau bisa ya jangan takut, jangan malu, jangan takut, jangan gengsi buat minta bayar dulu. Nih loh, kalau perlu videoin. Barangmu udah ready buat shipment, tolong dong dilunasin. Minta aja. Saya sering kok diminta bayar dulu sama apa namanya saya punya supplier di luar negeri. Ya saya bayar. Tapi kalau udah lama, lain lagi. Saya minta dia, tolong dong kirim dulu. Masa you nggak percaya sama saya? Oh, iya. Nah, sekarang mereka percaya, mereka kirim dulu. Oke. Kalau itu, tapi hubungan udah baik ya. Saya rata-rata yang bisa begitu lebih dari 1 tahun kita belinya. Biasanya begitu. Jadi saya tuh bisa turunin PO, mereka kerjakan dulu, mereka kirim tanpa saya bayar sepeser pun ke China. Tapi ada juga yang kalau yang baru saya terpaksa bayar DP, ya saya negosiasi maksimum 30% saya baru bayar. Baru-baru ini saya dapat supplier baru ya, saya bayarnya DP 30%. Nah, tentunya dengan negosiasi ya. Negosiasinya ya gampang lah kalau saya ke supplier. Buat apa saya beli dari you? Orang saya masuk supplier saya kondisinya kayak begini, kalau you nggak mau ya udah. Gampang kan? Oke. Ya Pak, dimengerti Pak. Itu lagi Pak terkait ini ingin sharing sih, pengen tahu lebih jauh terkait komoditi udang Pak. Itu cara pengirimannya kontainernya kontainer yang ada cost to rate-nya atau gimana ya Pak ya? River Pak, river container, refrigerated container. Ya, tadi saya udah bilang. Tapi kalau itu kan Bapak kan harus kerjasama sama perusahaan itu ya, pemackingannya ya. Iya Pak. Maaf nih, sebentar. Saya off. Saya ini dulu Pak Yudi, tolong sebentar ya Pak. 1 menit. Oke, baik. Ya, ya sambil kita menunggu Pak Winardi, Pak Daniel. Ya Pak Yudi. Oke, kita diskusi ringan dulu nih sambil nungguin Pak Win. Gimana Pak Daniel? Iya, baik Pak Yudi, aman. Aman. Pak Yudi, iya. Mungkin untuk rekan-rekan yang lain yang sudah bergabung malam hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dipersiapkan dulu. Masih ada sisa waktu sedikit ya Pak ya? Iya, betul Pak. Masih 30 menitan lagi kayaknya, sampai jam 10 ya. Dan mungkin juga kita akan cari solusi lain ya Pak Yudi. Betul. Karena mengingat hari ini kan tidak terwakili nih Pak. Jadi ternyata kalau dipecah 2 itu juga komplain. Dari Clubhouse hanya bisa mendengar 1 suara saja. Jadi kalau suara kita ini nggak terdengar Pak. Oh, oke. Iya. Sepertinya seperti itu Pak. Jadi hanya suara Pak Win yang terdengar. Jadi mungkin nanti ke depannya Pak Yudi mungkin ya, kita ada kemungkinan pindah untuk yang kapasitasnya lebih besar ya Pak. Ya, kita coba nanti mengarah ke sana.
dan kita perlu peran aktif teman-teman juga karena memang kita adalah komunitas yang nirlaba ya, nggak mengambil profit sama sekali. Jadi untuk teman-teman, dari teman-teman untuk teman-teman. Jadi sekiranya kalau ada teman-teman yang memiliki akun Zoom yang unlimited, ya itu boleh aja kontak admin atau teman-teman untuk bisa kita gunakan acara ini gitu ya. Siap Pak Yudi. Kalau Pak Yudi sama kalau maaf nih Om Daniel, sebenarnya saya punya, tapi MS Team Pak Daniel. MS Team saya bisa muat sampai ribuan, tapi MS gitu Pak Team. Yudi. Cuma kan nggak semuanya bisa Ya pakai. nggak semua, iya Pak Yudi. Betul. Itu aja Pak Yudi, masalah. iya. Mungkin nanti akan kita sosialisasikan ya Pak Yudi untuk kalau ada perpindahan ya. Boleh Om Daniel. Pak Yudi, intermezzo aja nih. Gimana tuh? Intermezzo Silakan, Pak. silakan. Nanti rencananya mau ada kopdar ya Pak di Bandung. Oh Itu iya. juga ya Pak. Betul, ini menarik ya. Jadi ada yang sudah tanya-tanya, boleh nggak kami baru belajar pemula ikut kopdar? Ya justru di sinilah waktunya, masanya untuk teman-teman gabung gitu ya, untuk ikut di kopdar ya. Karena yang sudah Pak Yudi dan teman-teman rancang untuk kopdar itu bukan hanya sekedar ajang ketemu offline ya Pak ya, tapi setelah kopdarnya pun sebenarnya kita ada program juga ya Pak Yudi ya. Betul sekali, betul sekali. Ini dia. Ya, kita setelah kopdar kita ingin membentuk tim ya, tim project yang mana kita melakukan simulasi dan juga pembelajaran lebih intensif ya untuk teman-teman yang ingin belajar ekspor ya. Dan sekali lagi teman-teman, kita nggak ambil profit di sini. Ini 50.000 biaya HTM itu untuk reservasi tempat ya. Itu pun biaya untuk makan dan minum di sana gitu. Jadi pihak restorannya menyediakan tempat, tapi ada minimum charge-nya. Jadi kita ambil 50.000 ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak memberatkan teman-teman. Ini hanya untuk reservasi tempat gitu. Sekaligus makan siang ya Pak Yudi. Sekaligus makan siang, betul sekali. Ya, tampaknya Pak Win udah kembali bergabung. Silakan. Ambil charger Pak. Ini laptop saya udah mau habis tadi baterainya. Oke. Ya, silakan. Ada yang bertanya. Mungkin saya batasi hanya 2 pertanyaan aja ya. 2 pertanyaan. Iya. Izin Pak, saya Luis Pak. Ya, izin tanya Pak. Ya, Ya, selamat malam Pak. Sebentar Saya Pak. Nawir, Pak. Sorry. Pak Luis dulu ya. Pak Luis dulu. Mungkin Pak Nawir setelah Oh iya, ini ya. siap. Oke, mohon maaf. Ini Pak terkait payment. Jadi ada buyer saya itu tuh dari UK sebenarnya, tapi kirimnya itu ke Dubai. Nah, dia bilang dia kasih ada 5 jenis pembayaran. Yang paling masuk akal buat saya itu tuh ada 3, surrender message sama document against payment dan telex release itu yang tadi kita sempat bahas juga. Boleh diituin nggak Pak yang masalah Saya telex? ngerti ya, kok ada surrender message apa ya? Nah, dia buat di sini tuh surrender message itu, our team will confirm with your shipping line about the status of the BL. Jadi tim mereka akan konfirmasi ke shipping line kita, ke forwarder Ya, kita. saya tahu. Lalu gimana? Terus konfirmasi 80% payment akan kami terima setelah mereka mendapatkan konfirmasi dari si forwarder, begitu Pak. Kayaknya scammer Pak. Scammer ya? Ya. Oke. Oke, bisa dijelaskan maksudnya Pak? Mungkin nggak ada Jadi yang... begini Pak. Belum ada yang... Dokumen against payment-nya itu bagaimana Pak? Terms-nya dia. Karena dokumen against payment yang kita bisa terima adalah melalui bank kita. Oh, ini saya bacain dalam bahasa Inggris saja kali ya? Atau gini, Pak Luis bisa di-share nggak? Bisa di-share nggak? Biar teman-teman juga lihat gitu, kalau boleh gitu ya. Oh, boleh. Ini saya coba copy dulu ya. Iya, boleh. Silakan Pak. Kita tunggu. Jadi biar nambah ilmu juga. Jadi iya, teman-teman juga dapat insight juga nih dari Pak Luis nih, kan mudah-mudahan. Jadi kadang kita kan dengan adanya 80% itu, kadang kita sebagai eksportir, wah 80% seperti itu kita terlena dengan nominal seperti
Itu. Pak, kalau ekspor ya, kita tuh nggak boleh terburu-buru. Kita harus hati-hati. Yang penting aman, bukan yang penting cepat. Lebih baik kehilangan buyer daripada kehilangan duit kita loh. Ini serius. Iya. Jadi jangan pernah terburu-buru. Ya, makanya saya agak kurang paham. Jadi saya coba cari-cari tahu mengenai ini. Jadi kan ada teman untuk sharing seperti itu kira-kira, Pak. Sebentar, mana nih message-nya ya? Oke, ini ada di kalau message, Surrender Pak. message, our team will confirm with shipping line about the status of the BL. Once confirmation is received, 80% will be transferred via TP. Pak Win, boleh ditampilkan nggak Pak Win? Oh, ini ada di chat, Pak. Tinggal lihat aja. Di Oke, chat, siap, Pak. siap. Bagian chat, in Siap, call siap, Pak. chat, ya. 8. Oke, dokumen within Bentar, scan. satu-satu, Pak. Soalnya nggak bisa banyak. Ini kan dia bilang kan, send the documents within a working day. At the time of ship arrival, the remaining 20% will be paid. Menurut saya sih ini scam, Pak. Bapak nggak akan dapat yang 20%-nya ini. Oke, ini dia ya, saya tampilkan ya, teman-teman. Bisa dilihat di. Ini yang term kedua. Oke, yang term kedua saya masukin nanti. DAT, document against payment, 80%, two parts of the verification. Oh, jadi Bapak nggak ada DP ya? Nggak ada. Nggak ada DP. Mendingan nggak usah, Pak. Oh, oke. Ya. Kalau ekspor, kita belum kenal sama sekali. Jadi Bapak jangan samakan dengan posisi saya ya. Saya kan udah kenal bayarnya, bayar udah kenal saya ya. Itu lain. Tapi kalau kita yang belum kenal, nggak ada DP, no deal. Sama aja. Seperti saya juga kan ambil proyek juga begitu, Pak. Saya belum kenal orangnya, saya baru pertama kali deal, saya akan bilang ya, you don't know me, I don't know you. But we have to make a deal. Gitu aja. If you can, we can do, you can take this business if only you provide me with at least 30% or no deal. 30% down payment or no deal. Gitu aja, Pak. Kalau yang serius. Oke. Mohon maaf Pak Winardi. Akan mau bayar. Ya. Mohon maaf Pak Winardi. Ini sepertinya supplier yang sama dengan salah satu kawan kita. Ini saya dapat. Ini scam, Pak. Ini scam. Nah, ini dia. 100% ini scam. Nah, ini saya dapat yang sama nih Pak Luis. Sama ya Pak Luis. Ini sama seperti ini kan Pak Luis tadi kirimnya. Ya. Nah, ini tuh Pak. Ya. Sindikat dong Pak. Jaringan ini ya. Memang sindikat. Oh iya, benar-benar. Ya itu benar-benar. Nggak hanya Bapak di komunitas belajar ekspor juga udah kena yang ini, Pak. Iya. Jadi gini, Pak, pada intinya ya, kita semua belajar ekspor. Supaya kita bisa melakukan ekspor, dan karena ekspor itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Tapi nggak mudah. Tidak mudah. Itu perlu ketelitian dan juga kehati-hatian dalam melakukan transmit. Pokoknya intinya gini, kalau si buyer tidak berani bayar DP minimum 30%, mendingan tinggal. Karena pengalaman yang ada, Pak, dengan pabrik-pabrik yang saya kan kebetulan fokus di briket ya, beberapa pabrik yang bagus, saya nggak bicara pabrik yang kecil atau yang rumahan atau yang cuman ya dia di rumahnya, di samping rumahnya bikin briket ya. Karena saya ada tuh yang di Jepara kayak gitu. Tapi ini yang benar-benar pabrik ya. Customer mereka berani bayar 100% supaya dapat barangnya. 100%, Pak. Bukan DP, tapi bayar yang penting dia dapat 4 kontainer buat bulan depan. Ini pabrik loh. Saya tanya, ini customer baru? Oh enggak, dia langganan saya. Kenapa? Karena dia udah bilang udah habis. Dia bilang nggak ada. Jadi dia mau pastiin, dia pasti dapat, dia bayar 100%, dan dia pesan lagi untuk yang berikutnya, dia bilang ntar, dia akan kirim lagi, bayar 100% lagi. Ya, Pak Luis, ini kan kita juga share ya di grup list of UAE-based companies against whom trade dispute have been raised by Indian companies from January to December 2020. Jadi ini perusahaan-perusahaan dari Dubai ini yang terindikasi dispute gitu.
Nah, jadi tolong dipastikan lagi Pak, memang lagi Betul. ya betul tadi masalah scam-scam tadi ya. Betul. Ini Jadi Pak. ada baiknya Google dulu Pak nama company-nya itu. Nanti Ya. biasanya di Google tuh kelihatan. Saya selalu kalau di WAG mungkin orang banyak yang kesel sama saya ya. Apa-apa saya suruh Google, apa-apa saya suruh Google. Tujuannya bukan saya malas ya, tapi terus terang. Kalau kita terbiasa Google ya itu buat kita ya, mendidik kita ya untuk rajin tanya ke Google. Jadi kalau ada masalah, kita tanya ke Google dulu supaya kita dapat jawabannya. Nggak solve, kita baru tanya di WAG seperti ini. Karena cari buyer pun paling efektif lewat Google, lewat Redmap, Redwheel, dan lain-lain gitu loh. Kalau yang Google dia nggak terbiasa, gimana dia bisa tracing Redmap? Udah dapat Redmap, dapat nama perusahaannya gimana? Nggak ngerti kan? Padahal kan dari nama perusahaan kita copy paste, kita search di Google, ketemu tuh nanti tuh PT-nya siapa, ininya apa gitu loh. Alamat emailnya, nomor teleponnya. Jadi Google itu sekarang itu keajaiban buat kita semua. Beda lah sama zaman dulu yang masih pakai Alta Vista lah, Yahoo lah. Ada apa-apanya dibandingin Google sekarang. Bahasa Indonesia aja bisa ya. Yang nggak bisa bahasa Inggris juga kalau pakai Google Chrome tuh bisa langsung otomatis terjemahin ke bahasa Indonesia. Karena anak saya pakai tuh buat otomatis terjemahin ke bahasa Indonesia supaya dia bisa ngerjain PR bahasa Indonesianya. Karena anak saya bahasa Indonesia kurang Pak. Oke, teman-teman ini tadi ada yang nanya. Ini kita udah share ya, teman-teman ini di grup WA itu ya. Ada ada grup iya, WA. sudah di-share Ada grup data WA. buyer, Oh, iya. data yang dispute, macam-macam. Ini banyak nih kalkulator, informasi ini udah kita share. Ya. Boleh Kalkulator teman-teman. ada kirimkan ya. Iya, betul. Kalkulator juga kirimkan, terus ini kalkulator menentukan harga ekspor. Ada semua di sini ya. Pak, ada yang udah itu yang perbaikan saya bukan Pak? Saya ada kirim perbaikannya tuh, yang soal Boleh US Pak. dollar. Nanti saya masukkan lagi ke Google. Nanti Karena yang dijabring itu ke saya. iya, karena dolarnya masih pakai patokan 14.000 semua, tapi saya udah bikinin linknya diperbaiki semuanya. Iya, karena dia nggak ngeling Pak ya, 14.000-nya nggak pakai rumus soalnya. Saya lihat. Betul, saya udah betulin, tenang aja. Jadi tenang aja teman-teman yang gabung di komunitas belajar ekspor tuh sangat dimudahkan banget ya. Di sini list data buyer kita kasih, list data forwarder kita kasih, langkah-langkah kita kasih, video-video kita sharing di sini. Jadi teman-teman harapannya tidak membuat grup sendiri-sendiri, tapi di sini ayo kita belajar sama-sama gitu. Jadinya nggak kepecah-pecah nanti gitu, teman-teman ya. Iya, karena memang beberapa grup dia bikin sendiri-sendiri ya terserah sih. Kita juga kan nggak bisa larang. Cuman kan tujuannya kita gabung di sini supaya lebih bisa saling sharing lah. Saya juga nggak berani menggurui atau apa. Saya juga masih belajar, belum pecah telur lagi kan. Dari sejak saya mulai kegiatan ini. Lalu apa lagi yang mau ditanyakan nih? Sejauh ini itu aja sih Pak untuk saya pribadi. Makasih infonya nih. Ya, ada lagi? Ya, ini tambahan sebentar Pak. Ya. Tambahan sebentar. Itu sepertinya di chat kan banyak sekali yang mau minta gabung untuk di grup WA. Perlu disampaikan juga kali ya Pak, bahwa grup WA saat ini sedang penuh kan ya Pak? Penuh, tapi betul, bisa join di Telegram ya, betul. Nanti Pak Yudi boleh ya Pak Yudi, minta tolong Pak Yudi. Ya siap. Teman-teman Pak Yudi banyak yang tanya tuh Pak Yudi sama Pak Yudi. Jadi gitu, siap. Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Ya siap Pak. Oke. Nanti kita ini kan Pak. Ya nanti kita bikin WAG deh khusus. WAG, Telegram. Kita aktifin Pak. Ya, siap Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Selamat malam Pak. Malam. Winardi dan halo. Ya, silakan. Ya, gini Pak. Untuk saya kan dari luar Pulau Jawa. Untuk forwardernya ini dari luar Pulau Jawa juga atau dari daerah asal nih Pak? Oh jadi gini Pak,
Bapak dari mana, Pak? Kalau saya Sulawesi Utara, Pak. Sulawesi Utara, Bapak mau kirim kemana? Ke Cina, Pak. Kalau ke Cina, Bapak dari Sulawesi Utara coba cari ekspedisi yang ke Makassar. Dari Makassar kalau nggak salah ada kapal ke China, Pak. China dan Jepang. Jadi gitu lewat ya, Pak. Makassar bisa. Jadi Bapak harus kontak EMKL untuk kirim ke Makassar. Kalau enggak, Bapak pakai forwarder Makassar juga bisa. Lalu barangnya dikirim dulu ke Makassar. Kalau di Makassar nggak ada kapalnya, ke Surabaya yang terdekat, Pak, Tanjung Perak. Jadi EMKL ke Surabaya dulu, baru Surabaya baru ekspor. Nah, Bapak bisa pakai forwarder Surabaya. Pakai yang domestik dulu ya, Pak? Betul, pakai inbound dulu, baru outbound. Yang tadi saya bilang, inbound itu dari tempat kita ke pelabuhan terdekat, itu inbound, masih di dalam negara Indonesia. Itu inbound. Itu biasanya kita pakai MKL. Oh, udah MKL udah langsung juga sama yang ekspornya, Pak? Jadi gini, Pak, MKL itu kan ekspedisi muatan kapal laut, Pak. Itu biasanya tuh buat lokal, tetapi ada juga domestik yang ya. fungsi EMKL juga. Dan forwarder tuh kadang-kadang merangkap juga jadi PPJK gitu loh. Ada fungsi PPJK-nya juga. Oh gitu ya, Pak. Nah, PPJK itu adalah perusahaan pengurusan jasa kepabeanan yang nanti bikin PEB gitu. Oh, baik, Pak, baik. Oke, apa ada lagi? Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih udah, ada Pak. beberapa menit lagi. Ya, selamat malam, Nawir. Pak. Ya, silakan. Pak Yudi, Pak Winardi, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, gini langsung aja, Pak. Kebetulan saya ini di commodity briquette, Pak. Ya. Iya, commodity briquette. Nah, ini saya mau tanya, Pak, untuk masalah forwarder briquette. Nah, gini, forwarder briquette ini kan termasuk item dangerous good ya, DG item ya, Pak ya. Nah, untuk masalah forwardernya itu ada forwarder itu yang bisa bilang boleh kita bisa kok kita melayani pengiriman briquette. Tapi kok saya kurang percaya gitu, Pak. Dia menerima ini, tapi apakah kita perlu ya, Pak ya, tanya ada sertifikasinya nggak, Pak, untuk digi dokumennya, atau sertifikasi apa lagi, Pak, yang perlu kita tanyakan ke itu dari Bapak, bukan dari forwarder. Oh gitu. Bapak bisa ngecek dia, Pak, requirement-nya atau dokumen-dokumen apa aja yang saya harus siapin untuk briquette. Kamu itu artinya kita ngecek dia. Kalau dia nggak bisa jawab atau informasinya itu nggak sama dengan yang kita tahu, dia nggak ngerti apa-apa, cari orang lain aja. Jadi kadang-kadang kita harus jaga hubungan baik juga sama forwarder, nggak usah ngejatuhin atau gimana. Cuman ya kita ngetes. Kalau dia ngerti detail, ya mungkin dia jago. Misalkan nih, wah dia bilang bisa. Mungkin dia pakai Yangming, jadi bisa pakai dry container. Atau nanti kan per 15 November katanya ada ketentuan baru, nggak usah pakai river lagi, bisa pakai dry container. Kenapa? Kemungkinan kan kalau kiriman ke Eropa, Middle East, itu udah mulai masuk musim dingin. Nggak ada lagi tuh suhu panas-panas di kapal yang menyebabkan self-ignition-nya itu dari arang tersebut tercapai. Jadi nggak mungkin kebakar kan kalau musim dingin. Mungkin nanti akan muncul lagi nih pada saat bulan April, karena mulai panas kan, Mei mungkin. Jadi untuk kiriman ke Eropa kita perlu pertimbangkan musim di sana juga, Pak ya, untuk briquette ini, Pak? Bukan musim di sana. Yang saya dengar itu per 15 November katanya itu nggak perlu pakai river. Saya menurut logika saya, karena mereka sana tuh udah musim dingin, jadi nggak perlu lagi, nggak akan mencapai panas. Karena kan kalau lagi musim panas kan di perjalanan itu kan bisa panas sekali, Pak, lebih dari 40 derajat. Sepanas-panasnya Indonesia tuh nggak sepanas di sana, di negara 4 musim. Saya di Beijing pernah ngerasain tuh panas 42 derajat. Di Gurun Gobi saya pernah ngerasain panas 48 derajat, anjir. Iya. Apalagi di dalam kontainer, Pak. Di Qatar bulan Juli, Agustus itu sampai 55 derajat ya. Setengah dari Jakarta udah kita rasa. Saya di Saudi segitu, Bu. 55 juga di Saudi. Saya 55 pernah itu di deket kota yang namanya bahasa Indonesianya itu Turfan. Turfan. Nah, ya, yang baca Kopingho tahu lah.
Turban ya, Yellow zaman turban. turban ya, Iya. itu panasnya luar biasa. Kita tuh ngelewatin satu gunung yang disebut Gunung Api katanya. Menurut legenda katanya dulu Sun Gokong itu di situ ada api yang gede, dia pinjem kipas dewa angin, set ngipas. Nah itu saya berhenti di situ. Supirnya itu nggak mau lama-lama, cuma naruh telur di dalam itu, kita pergi ke satu tempat, pulang lagi tuh telur udah mateng, Mbak. Iya, iya. Baik. Saking panasnya, itu balik lagi pengaruhnya ke yang briquette. Jadi kalau yang briquette itu Pak, ngetes aja Pak forwardernya. Kalau dia nggak tahu apa-apa, Bapak cari aja yang lain. Ini dari mana? Bapak dari Sulawesi briquette? Bukan Pak. Enggak, saya bukan Sulawesi Pak, saya Jawa Pak. Di mana? Lagi setir di Tangerang. Ini saya asli Malang Pak. Malang Surabaya banyak Pak. Iya, kebetulan saya kan lagi kerja di Tangerang nih, sambil saya ini pelan-pelan belajar ekspor ini. Kebetulan ke supplier dari Gresik. Dari Gresik. Oh. Ya, susah-susah gampang sih ini. Briquette. Makin dipelajarin, makin pusing. Pak Win, ya. Tadi ada yang luput Pak Win, mungkin ini masalah packaging Pak. Jadi kenapa Pak? Bicara masalah packaging itu juga penentuan packaging juga penting sekali kan Pak ya? Apalagi itu penentuan packaging kan di luar dari pembahasan ini. Oke. Makanya saya nggak sentuh. Cuman ya sebetulnya udah saya singgung-singgung dikit mengenai shipping mark. Shipping mark itu packaging tentunya ya kalau dikirim lewat laut ya kita harus yang kita sebut seaworthy packaging, package gitu. Nah itu tergantung produknya lagi deh. Kalau misalkan nih produknya itu bisa menyerap moisture, nah kita harus packingin individually pakai plastik. Misalkan kalau saya kan di briquette saya lihat itu mereka sebelum inner packaging mereka bungkus dulu pakai plastik di seal, baru pakai inner packaging masukin ke master packaging, baru kalau bisa nanti di luarnya itu kalau pakai palet di wrap lagi pakai plastik gitu loh. Plastik wrapping kan murah. Karena itu Pak, apa namanya, kalau packaging nggak dijelaskan di awal nanti nggak nyambung sama buyernya maunya apa gitu kan? Iya, iya. Saya sih bukan itu Pak, karena emang saya kagak jelasin ini kan di luar dari yang order ya. Iya betul. Ya ini terkait dengan musim-musim tadi, jadi akhirnya kan kita juga harus aware gitu Pak masalah packaging ini juga. Iya. Ini Pak Yudi banyak yang nanya soal Telegram, saya bagikan yang Telegram yang ini aja. Boleh. Ya, yang udah ada yang eksportir pemula ya. Iya betul. Nanti kan kalau yang berikutnya itu nanti kita ini lagi deh. Nanti kita atur lagi Pak. Ini ada yang bertanya, kalau mau ekspor manggis biasanya dikirim pakai kapal atau pesawat ini Pak Win? Dua-duanya. Dua-duanya. Selama harga buyer kamu mau bayar, bisa aja pakai udara. Kemarin ada yang cerita tuh, siapa tuh kirim manggis si Julio ya, cerita katanya kirim kemana, ke Middle East ya. Tapi yang saya dengar ke China pun mereka pakai air freight karena manggis itu mahal di China. Ya. Dan bagi yang baca yang lihat video manggis cuma 22.000 itu kan di pasar ya. Kalau kita udah sampai perusahaan pengepakan mah nggak ada lagi tuh harga 22.000. Karena kan ada pengepakan, ada jasa mereka, ada ininya, sertifikasinya. Jadi barang manggis itu tidak semurah itu. Untungnya nggak sebesar itu. Jadi kadang ada yang misleading soal untung, lalu pengen ngejar manggis. Dan manggis ini satu produk fresh yang harus hati-hati. Saya diwanti-wanti sama, saya manggil dia Om ya, karena umurnya 60-an lebih udah. Saya kenal dia dari saya tahun 80-an. Dari dia itu eksportir sayur dari Bogor, tapi orang Singapura. Nah inilah hebatnya orang Singapura. Dia datang ke Jakarta buat ngekspor barang sayur-mayur kita tuh ke Singapura dan ke Taiwan sampai ke China waktu itu. Wow. Tapi China sedikit, paling banyak Taiwan, Hong Kong sama Singapura waktu itu. Dan dia juga bisa pindahin tuh dari Medan, Jakarta ke Medan, wah cuman cabai lah, kentang lah, kayak gitu. Nah dia kasih tahu saya kalau manggis itu susah gampang, nomor 1 size, nomor 2 tingkat kematangan, dan harus memperhatikan waktu pengirimannya dan packagingnya karena manggis kan gampang bonyok. Dia juga dulu main manggis.
ada orang juga yang mau kolaborasi cuman nggak ada kabarnya juga lah, gitulah juga menurut dia dengan margin segitu nggak worth it buat saya kerjain. Ya, baik. Gimana Pak Win, kira-kira mau satu pertanyaan lagi atau kita... Ini banyak yang nanya nih ya. Oke, silakan Pak Win. Ini kan Coco Fiber nggak pakai packaging tapi bal-balan diikat aja sih. Ini ada yang nanya ya. Pakai palet atau enggak biasanya? Ya, nggak pakai, itu balik lagi, tanya ke Tergantung buyer, buyer, tanya oke. ke saya. Nah ini yang Telegram nih udah dikasih ya di chat, tolong dilihat. Di WAG sebetulnya ada, jadi yang udah join di WAG kita itu coba biasakan baca deskripsi, karena di deskripsi juga ada aturan-aturannya. Di situ ada link Telegramnya bisa dipakai. Dan bagi yang mau nanya saya, ya kalau saya ada waktu saya akan bales, tapi ya mohon ingat waktu juga introduction dulu. Ibaratnya gini, kalau kita di pinggir jalan tiba-tiba ada orang nyamperin kita langsung, rumah kamu kirim barang ini kemana sih? Kira-kira kamu mau jawab apa enggak gitu. Sama lah di WAG juga gitu ya, perkenalan, karena ada yang ngirim saya WAG cuma minta nanya, tolong dong di-share link WAG-nya gitu loh. Grup yang mana saya tahu, karena di sini kan saya joinnya kan banyak sekali gitu loh. Iya. Atau malam-malam 10:30 nelpon atuh. Di WA kalau saya ini ya saya akan jawab gitu loh. Oke, baik. Teman-teman ya, kalau ingin bertanya ke mentor-mentor kita, ada baiknya introduction dulu lah gitu ya. Minimal perkenalan sehingga kita tahu. Bukan berarti kita minta dihormatin, enggak. Cuma artinya dengan introduction itu jadi setidaknya kita tahu dan kita bisa save nanti nomor teleponnya. Nanti kalau kita perlu atau apa ya kita bisa komunikasi. Ini ada tanya lagi nih Pak, kalau pakai FOB terus delay di port kita, adakah biaya yang dibebankan ke kita Pak? Nah FOB? ini Jelas dong, ada. Semua biaya yang sampai dengan ke kapal itu kan bebannya kita. Kalau kita dapat dari suppliernya export, tapi kalau kita dapat dari suppliernya FOB, ya nggak ada. Udah aman kita. Paling nih ya, nanti nih ya yang perlu kita bayar ya, itu kirim dokumen original. Biaya pakai DHL gitu ya atau pakai DHL, FedEx, apapun itulah. Ya. Ini ada juga yang tanya, berarti kalau buah-buahan lebih aman pakai air freight ya Pak? Ya dan tidak. Ya, tergantung dah buah apa, lalu bayarnya mau bayar apa enggak. Karena manggis bisa juga loh pakai kontainer. Suhunya aja rendah, 1 sampai 4 derajat kalau nggak salah. Lalu ini ada yang nanya kontak forwarder Lampung, ya ini juga sering banget. Forwarder Lampung pakai dari Jakarta, nanti pakai tracking dulu ke Jakarta. Udah jangan yang aneh-aneh. Nggak jarang forwarder di Lampung. Yang ada mungkin apa ya? Perusahaan tracking aja ke Jakarta. Nah, kontaknya cari forwarder Jakarta. Carilah pelabuhan terdekatnya. Tapi kalau udah terlalu jauh, coba cari EMKL. Misalkan dari Sulawesi, Indonesia Timur, Kalimantan tuh cari EMKL ke pelabuhan terdekat. Lalu cari forwarder di pelabuhan terdekat. Atau cari forwarder di pelabuhan ekspor yang melayani atau membantu juga untuk pengiriman barang dari daerah kita gitu loh, dari daerah masing-masing. Kadang-kadang ada. Karena kan forwarder juga ada yang Palu Gada. Iya, karena berhubung waktunya sudah habis, sudah jam 10 ya. Nanti kita lanjut lagi mungkin ya Pak Winardi ya. Ya. Dan mungkin itu tadi Pak Win mudah-mudahan bisa gabung nanti di Kopdar di Bandung Pak. Untuk mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan waktunya ada ya Pak. Iya. Iya. Bandung sih itu deket kan di Pasir Koja ini. Iya betul, Pasir Koja tanggal 27. Coba siapa tahu anak saya mau ke Lembang. Udah lama saya nggak ke Lembang. Siap. Ada guest house. Di sana PPKM udah level 1 katanya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa dimudahkan. Jadi teman-teman yang mau
lanjut diskusinya, kita bisa kopdar di sana dan kita buat apa namanya, resolusi seperti apa nanti buat teman-teman yang hadir di acara tersebut, supaya kita kepingin teman-teman juga bisa pecah telur secepatnya gitu. Jadi ingin membantu. Mungkin pas kopdar, Pak Yudi mungkin pas kopdar juga Siap. bisa live ya. Iya. Pakai Google Meet. Ya, betul. Boleh Pak. Nanti kita usulkan itu. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas atensi rekan-rekan semua yang pada malam hari ini bergabung di acara bincang-bincang kita pada malam hari ini tentang logistik dan forwarder. Kami selaku panitia dan juga narasumber, kami mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semua, tapi tidak bisa semuanya kita akomodir. Mungkin kita lanjut ke nanti di WAG, dan kami mohon maaf, kami juga manusia juga ya, nggak bisa semuanya kita jawab, tapi kita akan terus adakan sesi-sesi sharing ya. Jadi kita ada sharing reguler gitu ya, setiap hari Rabu dengan Bu Ana, setiap hari Minggu malam dengan Pak Win. Nanti hari Selasa depan kita ada sesi sharing dengan Pak Dedi Suryawan untuk English practice ya, English English. Kita harus bicaranya pakai bahasa Inggris tentang seputar bisnis ya. Kita bisnis conversation ya. Business conversation. Itu ya. Jadi teman-teman dipersiapkan aja, ikutin terus info-info lebih lanjut, dan ini videonya nanti kita akan share di YouTube ya. Teman-teman bisa ulang-ulang lagi, putar-putar lagi, dengarkan lagi. Mohon nanti videonya jangan dipotong-potong dan ditafsirkan dengan satu arah saja gitu ya. Jadi harus komprehensif kalau teman-teman ingin mendengarkan dari awal sampai akhir. Karena takutnya kalau mendengarkan hanya sepotong-sepotong, tadinya masalah BL surrender malah dipikir oh yang bagus BL surrender, padahal bukan. Jadi jangan dipotong-potong gitu ya. Teman-teman harus tahu itu secara komplit gitu, komprehensif ya. Itu aja. Gimana Pak Win? Juga mungkin perlu dipahami bahwa komunitas kita itu kan bukan tandingan atau apapun dari komunitas lainnya. Sifatnya di sini sharing, semuanya saling belajar, karena saya sendiri juga masih belajar. Mungkin satu saat saya akan belajar dengan yang lain gitu loh di komunitas ini, karena saya juga bisa salah, dan kita ini kalau misalkan belajar sesuatu dari yang lain nggak cocok dengan yang di sini, ambil yang bagus-bagusnya aja deh, yang jeleknya kita nggak usah ikutin gitu loh. Mungkin saya salah kata atau apa, yang mohon dimaafkan, tapi yang jelas kita semua sih pinginnya kan sama-sama pecah telur, sama-sama bisa jadi eksportir. Kita ambil semua yang bagus, mau dari komunitas belajar ekspor, bisa ekspor, Masdap, Mister Eksportir, cari semua info, ambil semua yang bagus, yang jelek mah udahlah, tinggalin aja. Nah, gitu. Betul sekali. Ada yang jelek juga dari saya ya, suka ngotot. Iya. Aduh, izin Pak, mau tanya boleh Pak? Iya, gimana Pak Fajar? Untuk link YouTube-nya apa nih Pak ya? Nah, biar kita juga bisa belajar juga dan banyak diulang-ulang gitu Pak pemahamannya. Itu banyak loh Pak, Bapak tuh kan ada link-link YouTube tuh di WAG Pak. Nah itu kan nanti kan pasti kan ada ininya Pak, ownernya. Itu tinggal di subscribe aja tuh, yang komunitas belajar ekspor. Baik Pak. Ya, belum jadi member kali Pak Win. Oh. Oke, mungkin soalnya kan yang menanyakan grup juga lumayan banyak Pak Yudi. Iya betul Pak. Iya, di Telegram aja itu saya udah share tuh Pak. Join di Telegram, nanti kita posting di Telegram, nanti Bapak bisa lihat. Kan kalau Telegram enak, yang lama-lama bisa dibaca. Ya, biasa kita pin di sana Pak, video-video. Ya, itu ada Pak tuh Pak, Telegram Pak. Saya baru share lagi tuh di in-call message-nya Pak. Oh iya Pak, saya udah Pak, udah masuk di Telegram juga. Itu aja Pak, nanti cek ada link YouTube Bapak ke situ, komunitas belajar ekspor. Oh, Pak Yudi nggak sekalian umumkan Pak Yudi yang channel YouTube Pak Yudi? Yang mana jadi tuh? Biar komunitas belajar ekspor. Oke. Biar di subscribe Pak. Biar di subscribe sama teman-teman. Oke, saya buka YouTube dulu ya, nanti saya share di sini, mungkin teman-teman pengen lihat.
sebentar. Komunitas belajar ekspor kok itu. Iya, komunitas belajar ekspor. Paguyuban buat Baru 107 subscribernya. kebetulan Jadi ada tolong momen di dong Bandung rekan-rekan. ya saya kemarin Nah, itu main ke maksudnya Pak, tempat biar kita yang juga kita bisa validasi kasih itu loh ke Pak yang Daniel lainnya. yang Nih, kemarin kita tolong ke lihat itu ini gitu, ke, Pak. ke Kopi Biar Manlayang makin tuh banyak yang Siap Om. subscribe nih main gitu, ke Pak. situ mau Ini mampir Pak. kan ketemu Ada Pak, sama tenang aja Pak. ownernya. Artisnya Nah yang tampil ownernya di ini layar saat kebetulan ini dia Pak. ketua paguyuban buat Iya, 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 kelompok iya. tani Terima Manlayang. kasih, terima kasih. Malu Ini Pak. saya jadi. Nah, ini nih Pak. Ini Pak ya, komunitas belajar ekspor. Nanti bisa apa namanya tonton videonya di sini ya. Silakan. Kita akan share di sini. Cuma ada satu video tentang legalitas, mungkin Pak Daniel nanti bisa dikonfirmasi ulang. Tinggal Oh iya. saya upload aja nanti. Soalnya yang bersangkutan beliau lagi sibuk ujian Pak. Siap. Iya. Siap. Iya Pak. Oh iya iya. Ah. Sabar aja, pasti mau kok dia. Orang mendatangkan omset kok. Iya betul betul. Dan nanti berikutnya ada sesi sharing juga. Jadi selain tadi business conversation in English setiap hari Selasa, kita juga akan buka pembelajaran untuk membuat website. Jadi sedang digodok dengan tim Mantap. kita. Nanti kita akan ajarkan bagaimana membuat website yang gratis maupun yang berbayar. Kita akan kupas tuntas di situ semua ya, teman-teman. Dinantikan aja. Kalau untuk yang web ahlinya yang saya lihat di layar ya Pak sekarang ya Pak ya. Ya, yang mana ya? Ini yang lagi ngomong. Oh gitu. Langsung Pak. Oh untuk webnya mungkin nanti dengan Pak Yudi ya Pak ya. Oh, Sudah bukan, nggak sabar nih Pak, saya banyak list pertanyaan Pak untuk web. Aduh, saya jadi malu. Kan ada yang diajukan sama Pak Daniel kemarin. Itu dulu Pak. Iya Pak Yudi Pak yang terbaik Pak. Jangan nyalip lah. Iya baik. Iya jadi itu ya teman-teman ya, ini sekali lagi kami di sini tidak komersil, jadi dari kita untuk kita, kami tidak ada paksaan untuk join di tempat kita, tapi kita bagaimana berkontribusi yang baik, yang terbaik buat teman-teman semua. Tapi ingatlah, jadi teman-teman, buah daripada usaha ikhtiar kita ini, tolong saya tekankan di sini, teman-teman juga menabur yang baik juga buat teman-teman yang lain lagi. Jadi kita ibaratkan getok tular lah, karena kita kepingin bangsa kita maju, negara kita juga aman, sejahtera, nyaman, sentosa, dan sebagainya. Dan kita membantu upaya pemerintah, kita tetap positif aja gitu ya. Saya tanamkan bahwa kita positif, bahwa ini buat kebaikan kita semua, dan kita kenapa kita gabung di sini, kita kepingin kita itu diakui oleh dunia internasional bahwa produk-produk Indonesia itu bagus, trader-trader Indonesia itu baik-baik semua, tidak ada yang curang, tidak ada yang menipu gitu. Itu yang mau kita mau kita gaungkan di tempat kita, di wadah kita ini. Jadi kita ingin meluruskan semua hal-hal negatif, dan kami ingin mengedukasi teman-teman semua bahwa melakukan kegiatan ekspor itu harus dengan cara-cara yang patut, dengan etika bisnis yang baik dan benar, dan tentunya harus ada manajemen resikonya. Itu penting sekali. Jadi pembeda daripada yang sekarang berjalan, kita ingin meluruskan itu gitu. Jadi kita ingin berjuang di situ. Seperti itu, mudah-mudahan kami berharap ada dukungan dari teman-teman semua agar kami diberikan kesehatan, kami diberikan waktu, kemampuan untuk share apapun yang kami miliki untuk teman-teman, untuk kemajuan teman-teman semua. Baik, itu saja teman-teman. Saya mohon maaf, mungkin tadi sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, gimana Pak Win? Malam ya. Udah. Malam, oke. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak semua. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Sehat semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak Yudi. Terima kasih Pak. Sama-sama, sama-sama Bu, sama-sama Pak ya. Terima kasih, sehat-sehat semua. Oke. Sehat selalu lah buat semua mentor. Oke. Pamit Pak, mari. Thank you.